Shalom. Sekali lagi shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Kami berdoa, kami terus berharap supaya kita semua tetap dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan, saudara-saudara. Walaupun corona ini masih mewabah, walaupun si corona ini belum pergi dari bangsa kita, saudara-saudara, mari kita terus arahkan hati dan pikiran kita bersekutu kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita bersekutu lagi kepada Tuhan, mumpung kita ada waktu, mumpung banyak kesempatan, mari kita gunakan. Kita mau belajar firman-Nya. Saudara-saudara, ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara dari kitab Markus. Kitab Markus pasal 6, ayat 1 sampai yang kelima. Tapi saya tidak akan membacakan semua ayat. Seperti biasa, saya mengambil ayat yang penting. Markus 6 ayat 1 sampai 5. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Cerita ayat firman Tuhan ini tentang pribadi Yesus. Waktu Yesus ada di dunia ini, waktu Yesus turun ke dunia ini, lalu suatu hari dia ada di sana, dia mengajar di bait Allah, lalu dia mengajarkan firman Tuhan dan dia berkata-kata, menerangkan firman Tuhan begitu indah sehingga orang-orang takjub, sehingga orang-orang terheran. Tetapi tiba-tiba terlontar atau terlintas dalam pikiran, dalam hati mereka semua, orang-orang yang mendengarkan, dia berkata bahwa bukankah ia ini tukang kayu? Dia ini kan anaknya Maria, bapaknya si Yusuf tukang kayu, gitu. Kira-kira begitu saudara-saudara. Masa sih bisa hebat begitu? Gitu ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu dari ayat-ayat tadi, dari cerita tadi saya ambil temanya berbicara tentang emang lu siapa? Emang lu siapa? Gitu ya, gitu kan saudara. Hari-hari ini di dalam kehidupan kita seringkali kita banyak menjumpai atau seringkali kita mendengar cara orang memandang kepada orang lain. Emang lu siapa? Gitu ya. Hidup ini seringkali dipandang demikian saudara-saudara. Ya, bahkan akhirnya menjurus kepada hinaan, kepada cacian, bahkan juga kepada dibully atau bullying. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Nah, mari kita mau belajar firman Tuhan ini sebagaimana arahan tema kita dalam tahun ini adalah tema besar kita, The New Normal. The New Normal itu artinya normal yang baru. Normal yang baru itu intinya mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga. Apa itu kehendak Bapa? Nah, pada kesempatan ini kita mau belajar, emang lu siapa? Saudara-saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, begini saudara-saudara. Singkat ceritanya, ada 3 poin yang akan kita pelajari. Poin yang pertama begini, bahwa seringkali di dalam kehidupan ini, seseorang mengukur orang lain atau kita mengukurlah katakanlah orang lain atau seseorang di sekitar kita atau siapapun saudara mengikuti ukuran lahiriah. Ukuran lahiriah itu artinya secara fisik, secara jasmani. Ya, penampilan, kegagahan, ya kan gitu kan, aksesoris-aksesoris kita, misalnya entah emas, entah jam tangan, entah apa, saudara-saudara gue dikasih Tuhan. Itu namanya ukuran lahiriah. Di ayat yang ketiga tadi, Markus pasal 6 ayat yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu? Saudara-saudara, Yesus dianggap cuma hanya tukang kayu, saudara-saudara. Ya. Nggak layak kalau dia berbicara di mimbar. Ya. Bagi orang-orang tidak enak. Ya, tidak pas rasanya kalau dia harus mengkhotbahi banyak orang. Dia mengajarkan banyak orang. Saudara-saudara, karena dia hanya seorang tukang kayu. Itulah ukuran hari-hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bila mana saudara dan saya mengalami hal demikian, kita tidak usah heran, kita tidak usah panik. Memang itulah saudara-saudara, Tuhan Yesus saja pernah mengalami hal demikian. Dihina, direndahkan secara ukuran lahiriah atau jasmani. Pernahkah saudara dan saya mengalami itu? Jujur, saya sering mengalami hal-hal seperti itu saudara-saudara. Tapi apa yang harus kita perbuat? No problem saudara-saudara, no problem. Tuhan tidak pernah memandang harta, Tuhan tidak pernah memandang profesi, Tuhan tidak pernah memandang lahiriah kita, saudara-saudara. Apapun keberadaan kita, lahiriah,
pekerjaan kita, usaha kita, profesi kita, keberadaan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah menilai itu. Dan oleh karena itu kita juga tidak boleh menilai sesama kita demikian, saudara-saudara. Di dalam Yakobus 2 ayat 5, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalaupun orang lain menghina kita, kalaupun orang lain merendahkan kita karena kita miskin, karena kita penampilan kita nggak pas, karena kita punya banyak kekurangan, saudaraku tidak masalah. Yang penting kita dipilih Tuhan, kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita menjadi kaya dalam iman, kita menjadi kaya di dalam Tuhan. Itu yang jauh lebih penting, itu yang jauh lebih berharga di dalam hidup kita. Walaupun secara materi, walaupun secara keadaan dunia, secara fisik, secara lahiriah, kita nggak punya apa-apa. Setuju, saudara-saudara? Setuju? Mari kita sama-sama, kita bersyukur ke hadapan Tuhan, apapun keberadaan kita, saudara-saudara. Bagaimana pandangan orang kita, jangan ambil pusing. 1 Samuel 2 ayat 7-8. 1 Samuel 2 ayat 7-8. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi. Dan di atasnya ia menaruh daratan dan selanjutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa firman Tuhan. Siapa yang membuat orang miskin, orang kaya? Siapa yang membuat orang tinggi, orang terhormat dan semuanya? Toh Tuhan yang membuat itu kita. Pas waktunya nanti Tuhan akan mengangkat kita. Karena bicara tentang kedudukan, bicara tentang harkat, bicara tentang posisi, itu Tuhan yang menjamin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Poin yang kedua, kita belajar dari kisah tentang Tuhan Yesus dihina. Emang lu siapa? Ya. Saudara, di Lukas 4 ayat 22b. Ya, jadi cerita ini di dalam Markus, di kitab Injil, di versi Lukas ada juga, saudara. Kitab Lukas pasal 4 ayat 22b. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Tetapi kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Gitu ya. Hampir senada. Jadi di versi kitab Markus dengan di versi kitab Lukas hampir senada. Cuma ada kata-kata yang berbeda sedikit. Kalau tadi dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu? Kalau ini bukankah ia anak Yusuf? Saudara, artinya gini, berbicara tentang background. Ini berbicara latar belakang. Anaknya siapa sih Yesus ini? Yesus ini anaknya siapa sih? Saya ini anaknya siapa? Saudara ini anaknya siapa? Seringkali begitu kan, saudara. Ya, latar belakang keluarga besar. Ya, makanya seringkali orang-orang duniawi bilang kalau ingin memilih jodoh, ingin memilih pasangan, lihat bibit, bebet, dan bobot. Gitu kan, saudara. Nah, dan itu memang terjadi. Itu realita kehidupan kita. Yesus saja dibegitukan, saudara. Yesus saja dibegitukan, dihina, dicaci maki, ya, direndahkan. Emang siapa dia? Emang siapa lu? Lu kan cuma anaknya Yusuf, tukang kayu, saudara-saudara. Latar belakang kehidupan keluarga besarnya dihina, dibawa-bawa, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita belajar bahwa Tuhan tidak menilai. Tuhan tidak pernah menilai dan memandang siapa latar belakang kita. Siapa kita dan latar belakang kita, keberadaan keluarga besar kita. Saudara, ingatkah saudara cerita satu tokoh Alkitab yang luar biasa? Dia bernama Yefta. Yefta, Hakim pasal 11 ayat 1. Adapun Yefta orang Gilead itu, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi dia anak perempuan sundal. Ibunya Yefta sundal, alias WTS, alias perempuan jalanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi Yefta dipakai Tuhan, gak peduli. Tuhan gak lihat latar belakang orang lain. Tuhan gak lihat latar belakang kita. Tuhan gak peduli dengan masa lalu kita. Dengan keberadaan keluarga kita. Kita ini kelahiran dari mana? Kita ini anaknya siapa? Saudara, Tuhan tidak pernah melihat itu. Sekali lagi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat pribadi kita sendiri. Terutama hati kita dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah bingung. Jangan pernah gusar. Jangan pernah menjadi kecewa. Jangan pernah menjadi marah karena orang menghina-hina kita. Siapapun keluarga besar kita, latar belakang kita. Bersyukurlah kita dengan orang tua kita. Bersyukur kita punya keluarga. Bersyukur kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga. Apapun keberadaannya. Mari kita tetap bersyukur. Dan yang penting, kita dengan Tuhan. Pribadi kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Saudara lihat di dalam kitab Injil.
tokoh-tokoh murid-murid Yesus yang akhirnya menjadi rasul-rasul yang hebat. Pertanyaan saya, siapakah latar belakang mereka? Bagaimanakah keberadaan mereka, keluarga mereka? Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lain-lain, saudara. Mereka berasal dari penjala ikan, keluarga penjala ikan, nelayan, saudara-saudara. Tapi dipakai Tuhan menjadi rasul yang hebat, menjadi pribadi yang hebat, menjadi tokoh yang besar, tokoh besar, orang berpengaruh. Kenapa, saudara? Karena diurapi Tuhan. Yang penting kita datang sama Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan dan pengurapan Tuhan. Satu saat Tuhan akan memposisikan kita menjadi orang-orang hebat di bangsa ini. Rindukah saudara demikian? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Poin yang ketiga kita belajar dari peristiwa Tuhan Yesus. Emang lu siapa? Emang lu siapa? Seringkali kita dibegitukan, bukan? Lukas pasal 4 ayat 28 sampai 29. Mendengar itu sangat marahlah semua orang. Sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung untuk melemparkan dia. Saudara, akhirnya semua orang marah ketika Yesus mengajar dengan hebat, ketika Yesus mengajar dengan luar biasa. Ketika Yesus memberitahukan tentang firman Tuhan, mengajak supaya mereka bertobat, mereka tidak terima, mereka gusar, orang-orang lain menjadi marah. Karena dipikirnya Tuhan Yesus sok pintar, Tuhan Yesus menghakimi mereka, Tuhan Yesus sok bisa, Tuhan Yesus sok benar, sok suci. Saudara, itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita sungguh-sungguh dalam hidup kita mau menjadi orang benar di perjalanan hidup. Seringkali orang bilang, sok suci, sok benar. Sok pintar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lihat saudara, itulah sekali lagi dunia. Itulah orang-orang dunia di sekitar kita. Jangan heran, jangan panik saudara-saudara. Ya, di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan. Apa yang kuat, apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Akhir dari pembelajaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Siapapun diri kita. Dan ketika orang menilai kita dengan segala-galanya, apapun penilaian mereka. Mari kita tidak perlu panik. Kita tidak perlu pusing, kita tidak perlu menjadi marah dan kecewa. Ingatlah Tuhan Yesus pun pernah mengalami hal demikian. Sekali lagi, yang penting kita tetap terus bersama dengan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan dan Tuhan akan membawa kita naik. Tuhan akan memakai kita untuk mempermalukan orang-orang yang katanya hebat menurut ukuran dunia. Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih tinggi dari orang-orang yang kaya kata dunia. Dan seterusnya dan sebagainya. Mari saudara-saudara, kita aminkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Bapa, tolong kami, untuk kami tetap terus Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tidak perlu bingung, kami tidak perlu marah, kami tidak perlu kesal ketika ada orang menghina-hina kami. Kami direndahkan, kami diremehkan dan sebagainya, dibully Tuhan. Tapi kami tetap terus fokus dan mengandalkan Engkau ya Bapa di surga. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang berhak mengangkat dan merendahkan tiap-tiap orang. Engkau yang berhak meninggikan dan memberkati tiap-tiap orang atau sebaliknya. Ajar kami terus berharap kepadamu Tuhan. Dan tetap hidup dengan rendah hati. Bapa di surga, bila mana ada penonton atau pemirsa yang membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa Engkau berkati penonton, berkati pemirsa ini. Dan bila mana ada penonton yang membutuhkan pertolongan karena pergumulan terdampak corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa Engkau berkati, Engkau jamah. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Mengucapkan terima kasih buat perhatiannya. Dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.